Sebelum saya mulai, saya izin membuka masker terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang kami hormati alim ulama, ustadz yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati pengelola Serambi, pemuda-pemudi Serambi Dakwah, serta yang saya sayangi kawan-kawan semuanya. Dan tak lupa juga kepada para sahabat yang menyaksikan dari rumah melalui channel Serambi Dakwah. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tidak elok rasanya bila kita tak saling mengenal. Oleh karenanya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusuf Ade Pamungkas, biasa dipanggil Yusuf. Saya berasal dari Banyumas, tepatnya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Wong apak, orang apak, orang kepenak. Slogannya seperti itu. Nah, alhamdulillah, saya alumni UAD. Tahun kemarin, tahun 2020. Saya belajar di Fakultas Agama Islam di program studi ilmu hadis UAD. Kemudian sekarang mendapatkan tugas dari kampus, yaitu untuk mengabdi di pondok pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Lampung. Mungkin kawan-kawan, sahabat sekalian, ada yang sudah tahu pesantren tersebut. Untuk status masih lajang ya, masih sendiri. Alhamdulillah. Mungkin itu perkenalan dari saya. Itu perkenalan dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia yang tiada tara. Antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dan sempat. Meskipun suasana pada malam hari ini dirudung hujan yang amat deras, tidak mengurangi semangat kawan-kawan sekalian untuk menuntut ilmu, bertolabul ilmi di Serambi Dakwah. Berbicara tentang Serambi Dakwah, saya ingat akan sebuah tempat, yaitu tempatnya di Mitikan, di Sorosutan, Umbul Harjo, Yogyakarta, yaitu Teras Dakwah. Teras Dakwah. Alhamdulillah, ini merupakan gerakan yang luar biasa dari pemuda-pemudi melalui inisiatifnya yang cemerlang di sini di tengah-tengah desa yang sunyi.
ada sebuah tempat untuk menimba ilmu, yaitu berupa serambi dakwah. Dan harapannya ke depan mungkin dari pemirsa yang menyaksikan langsung bisa menghadirkan tempat lain, seperti misalnya mau diadakan gubuk dakwah, parkiran dakwah, warung dakwah, dan lain sebagainya, dalam rangka untuk mensukseskan amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Shalawat keriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengentaskan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, sehingga Islam tersebut hadir mengetuk jiwa pintu hati kita, dan kita bisa merasakan manisnya menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawanku yang berbahagia, tema kajian pada malam hari ini sangat menarik, yaitu kembali ke jalan dakwah. Jalan dakwah. Istilah kembali itu berarti sebelumnya kita sudah berangkat dulu ya. Sudah berangkat, kemudian kita kembali. Nah, setelah kembali, apakah kita akan melanjutkan perjuangan kita atau stagnan sampai di sini? Ini yang harus tetap kita perjuangkan, yaitu kita kembali berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian dakwah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni da'a yad'u dakwatan. Dakwah adalah isim masdar yang artinya ajakan kepada Islam. Kemudian pengertian dakwah menurut istilah adalah menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang berkesinambungan dan ditangani oleh para pengembang dakwah, yaitu para dai dan da'iyah. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jalan dakwah adalah jalan yang telah ditempuh para nabi-nabi terdahulu, yang telah ditempuh para orang-orang soleh terdahulu. Kita melintas, kita mencoba kembali kepada bagaimana perjuangan nabi terdahulu dalam rangka menemukan ajaran yang benar, mengembalikan kepada ajaran yang benar, akibat manusia yang sudah buruk akhlaknya, yang sudah tersesat jauh, tidak mengenal Tuhannya. Kita tengok bagaimana Nabi Nuh alaihi salam disebutkan dalam sebuah ayat bahwasanya Nabi Nuh diutus kepada kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun, yaitu 950 tahun. Beliau berdakwah penuh dengan cacian, makian, hinaan, dan penolakan dari kaumnya. Bahkan orang terdekatnya sendiri, yaitu putranya yang bernama Kan'an, tidak mau beriman, tidak mau bersama Nabi Nuh untuk kembali ke ajaran tauhid. Yaitu salah satu contohnya adalah ketika Nabi Nuh mengabarkan bahwasannya akan terjadi air bah. Kemudian Nabi Nuh meminta putranya untuk menaiki kapal
yang telah dibuatnya melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, putranya tersebut menolak. Dia mengatakan bahwasanya saya akan selamat dengan menaiki gunung yang tinggi tersebut. Akan tetapi qadarullah, apa yang terjadi? Semua rata. Semua diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa air bah. Dan yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh yang mau menaiki, yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi jalan dakwah ini adalah jalan yang sukar, yang penuh perjuangan, seperti itu. Kita tengok kembali kepada kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini terjadi juga, yaitu kerabat terdekatnya Nabi Ibrahim, yaitu bapaknya yang bernama Azar, tidak mau beriman. Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya bahwasanya kamu berserta kaummu adalah orang yang tersesat, karena mereka menyembah berhala-berhala. Seperti itu. Kemudian kita kembali kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau menyampaikan risalah Islam dengan perjuangan hartanya, jiwanya, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Jadi awal mulanya Nabi Muhammad dakwah secara sir atau sembunyi. Karena ketika ia apabila menyampaikan langsung, tentu akan ditolak mentah-mentah oleh kaumnya. Karena kaumnya tersebut adalah orang yang sudah menyembah berhala-berhala. Kemudian selama 3 tahun beliau dakwah secara sir, sembunyi. Dan hanya beberapa sahabat yang mau masuk Islam. Di antaranya adalah sahabat Zubair bin Awam, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Khadijah. Jadi selama hidupnya beliau berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di kota kelahirannya, yaitu Mekah Al-Mukarramah, dan 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada tahun ke-10 Hijriah, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak kuat menghadapi penolakan oleh penduduk Mekah, beliau hijrah kemana? Ke bumi Taif, yaitu ke Bani. Jadi nama desanya atau nama kampungnya adalah Taif, kemudian penduduknya adalah suku Sakif. Beliau hijrah ke sana dengan harapan bisa diterima oleh penduduknya, bisa mendapatkan kenyamanan dalam berdakwah. Namun apa yang terjadi, kawan-kawan, ketika Nabi Muhammad sampai di sana? Jadi Nabi Muhammad ini berjalan kaki dari Mekah Al-Mukarramah ke Taif.
ditemani seorang sahabat, yaitu ada yang tahu sahabat yang menemani hijrahnya Nabi Muhammad ke Taif? Siapa? Ya, Zaid bin Harithah, ditemani oleh sahabat Zaid bin Harithah. Ketika sampai di sana, ia dilempari dengan batu, dengan tulang, sampai tubuhnya bercucuran darah. Ini adalah proses dakwah yang tidak mudah, kawan-kawan. Beliau harus melewati itu semua. Kemudian karena hal tersebut terjadi kepada Rasulullah SAW, karena utusannya tersebut telah mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari penduduk Taif, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat Jibril dan juga malakul jibal, yaitu malaikat penjaga gunung, menghadap Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril itu mengatakan kepada Nabi, "Mud yadaika ila sama," angkat tanganmu ke langit, wahai Nabi Muhammad, dan mintalah gunung yang terbesar untuk saya timpakan kepada penduduk Taif. Bahkan dalam sebuah riwayat juga disebutkan, ketika darah yang ada di kakinya itu sampai menetes ke bumi, malaikat akan meratakan bumi Taif. Oleh karenanya Nabi Muhammad menahan agar darahnya tidak sampai menetes ke tanah. Jika hal itu terjadi, maka ratalah bumi Taif. Kemudian karena lemah lembutnya Nabi Muhammad, kesabarannya Nabi Muhammad dalam berdakwah, dia mengatakan kepada Allah bahwasanya mereka adalah kaum yang tidak tahu. Kelak akan muncul dari bumi Taif ini anak kecil, pemuda-pemudi, orang dewasa, orang tua yang menyatakan Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi jalan dakwah itu penuh dengan lika-liku dan tantangan. Oleh karenanya kita harus benar-benar siap ilmu dan juga siap mental. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104, ayat ini sangat familiar untuk bunyi. Bagaimana bunyinya? Ada yang hafal? Ali Imran ayat 104. Mungkin dari ikhwan ada yang hafal? Atau dari akhwat? Ya, silakan, ada yang hafal? Ali Imran ayat 104 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una mana? Ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bunyinya seperti itu. Jadi hendaklah di antara segolongan kamu ada orang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada hal yang kemungkaran. Jadi kita harus siap untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal-hal kecil, misalnya kita mengadakan apa istilahnya,
pengajian untuk anak-anak yang ada di sekitar kita. Kita mengadakan taklim-taklim untuk anak-anak yang ada di sekitar kita. Kita ajak untuk berbuat kebaikan. Kemudian pada surat Ali Imran yang ayat 110 di sana disebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi sejatinya kita adalah umat yang terbaik. Jadi umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, yaitu mempunyai sebuah tugas. Tugasnya apa itu? Adalah berdakwah. Berdakwah yaitu menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Di sini disebutkan kalian, umat manusia, umatnya Nabi Muhammad, adalah umat yang paling baik yang diciptakan Allah di muka bumi untuk manfaat orang banyak. Manfaat orang banyak. Jadi kita hidup di dunia ini harus menebarkan manfaat kepada sesama kita. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Yaitu selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan beriman dengan sesungguhnya kepada Allah. Kalau saya Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadakum. Jadi jalan dakwah merupakan jalan yang panjang dan penuh kesukaran. Namun setiap kita hendaknya sabar untuk melaluinya. Lalu bagaimana cara kita untuk berdakwah? Nah, ini yang harus kita mulai sekarang belajar bagaimana dakwah yang benar, bagaimana dakwah yang bisa diterima oleh khalayak umum. Dalam surat An-Nahl ayat 125, ada yang hafal ayatnya? An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi yang pertama adalah berdakwah dengan cara hikmah. Hikmah yaitu kita memberikan pengajaran, memberikan penjelasan yang tegas, yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil.
Artinya kita menyampaikan kebenaran sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi, kita sampaikan. Kemudian kita melarang kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya larang untuk dikerjakan. Itu kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah bil mau'izatil hasanah. Dengan istilahnya adalah dengan memberikan nasihat. Dengan nasihat, memberikan nasihat yang baik. Itu ketika kita berdakwah maka tutur sapa kita juga harus dengan sopan dan santun, agar orang-orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan tidak lari atau tidak lari dan mereka senang dengan apa yang kita sampaikan. Jadi harus dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun dan bisa saling menghormati. Kemudian yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu dengan jadal, yaitu dengan debat. Dengan debat. Ketika kita mendebat, nah ini biasanya terjadi pada ustadz yang berdebat dengan pendeta. Dan ini tidak main-main. Ketika orang yang berdebat itu kalah, biasanya konsekuensinya adalah harus masuk kepada agama yang menang. Biasanya seperti itu. Jadi ketika kita hendak menerapkan metode ini, kita harus memiliki ilmu yang luas, memiliki pengetahuan yang luas, sehingga kita ketika menyampaikan retorika, kemudian kita menyampaikan argumentasi, bisa mematahkan argumentasi dari lawan kita. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita harus benar-benar siap untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama adalah menyiapkan ilmu. Jadi kita ketika ada taklim-taklim yang diadakan, sebisa mungkin kita datangi taklim tersebut agar kita mendapatkan ilmu. Ketika kita mendapatkan ilmu tersebut, yang selanjutnya adalah kita mengamalkannya. Dalam sebuah pepatah dikatakan, al-ilmu bila amalin wasajarin bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Jadi tidak bisa diambil manfaatnya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita mempunyai ilmu, kemudian kita mampu mengamalkannya, yang ketiga adalah kita mendakwahkannya. Kemudian yang terakhir adalah as-sabru ala adaihi, yaitu kita bersabar atas gangguan yang ada di jalan dakwah kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan mungkin dari ikhwan atau akhwat yang ingin bertanya, atau dari pemirsa yang menyaksikan langsung melalui channel Siraju Dakwah yang bisa mengetik pertanyaan. Insya Allah jika pertanyaannya mudah, saya bisa menjawabnya. Tetapi jika sulit, saya jawab di lain kesempatan.